5 siswa meninggal dunia akibat banjir yang merobohkan dinding sekolah MTSN 19 Jakarta. Anies datang ke rumah orang tua korban untuk menunjukkan bahwa dia berduka. Kemudian dia menemui wartawan dan seperti biasa mulai berpidato dengan bahasa berbunga-bunga. Anies memang pandai memanfaatkan situasi. Di ujung tugasnya sebagai gubernur DKI, Anies gagal total menyelesaikan masalah banjir. Banjir makin meluas di berbagai wilayah Jakarta. Korban nyawa dan kerugian banyak orang itu mungkin bagi Anies hanya angka statistik. Simak pernyataannya. RT di Jakarta ada 30.000, yang kena banjir 30. Is not even 1%. Benar-benar keterlaluan. Terbukti, Anies tidak berniat mengurangi titik banjir di Jakarta. Proyek penanganan banjir pada pemerintahan sebelumnya yang terbukti sukses malah tidak dilanjutkan. Misalnya, soal normalisasi sungai yang terbukti efektif, Anies malah tidak melanjutkannya. Dulu dengan kata-kata selangit, dia membuat istilah baru, naturalisasi. Tapi berkali-kali Menteri PUPR Basuki mengajak diskusi, Anies tidak pernah datang. Yang maju anak buahnya yang tidak tahu apa-apa. Naturalisasi tidak bisa dijelaskan, karena itu kalimat asal nyeplos tanpa perencanaan. Untuk mengeruk kali saja, Anies harus dipaksa oleh pengadilan setelah masyarakat ramai-ramai menuntutnya. Ini pemimpin cap apa? Untuk melakukan pekerjaannya saja harus dipaksa oleh hukum. Akibat banjir di Jakarta, puluhan ribu orang terdampak langsung, jutaan lainnya terkena imbasnya lanjutnya. Misalnya daerah Kemang, Jakarta, itu sudah jadi zona hitam kalau hujan. Tidak ada transportasi umum yang mau masuk ke arah sana. Mereka yang terjebak di dalam tidak bisa keluar, sementara yang dari luar juga enggan masuk ke dalam. Daerah yang sebelumnya sudah bebas banjir beberapa tahun, tiba-tiba tergenang lagi di zaman Anies. 5 tahun Jakarta di bawah kendali Anies adalah masa pesta anggaran. Tidak ada kebijakan untuk menangani banjir secara serius. Jakarta benar-benar autopilot. Ketika Anies membuat program, hasilnya juga berantakan. Formula E bermasalah. Rumah DP 0% dimakan jin, sementara drainase vertikal malah jadi bencana di jalanan. Bagi Anies, banjir juga bukan prioritas. Dia tipe orang yang berpikir ringkas. Nanti juga surut sendiri. Ketika air telah surut, dia akan muncul di media massa dan berucap Alhamdulillah. Untuk menunjukkan bahwa dia tipe pemimpin agamis dan banjir adalah ujian kesabaran. Banjir kali ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dampaknya semakin buruk. Itu karena tidak ada penanganan yang menyeluruh. Dana APBD Jakarta yang begitu besar entah lenyap kemana. Buktinya Anies masih hutang ke pemerintah pusat 1 triliun rupiah untuk menangani banjir. Itu pun tidak semuanya dihabiskan. Masih tersisa dana 371 miliar rupiah. Aneh sekali Anies ini. Sudah buat pinjaman tapi tidak punya perencanaan. Akhirnya uang itu untuk program tambal sulam. Anies sampai bingung ke pos mana lagi uang itu mesti dihabiskan. Banjir bagi sebagian orang adalah bencana, tapi bagi para oknum penikmat dana penanganan dampak banjir, itu adalah lahan basah. Karena itu banjir Jakarta terasa awet sekali, seolah sengaja tidak hendak ditangani. Banjir malah dijadikan ajang mengais rejeki, dana cair. Kantong oknum jahat itu penuh terisi. Oleh sebab itu, banjir yang dulu mulai berkurang drastis, sungai-sungai yang sudah mulai terlihat jernih, sampah dan bau hilang, sekarang semua kembali pada rutinitas. Di bawah Anies, Jakarta kembali semrawut, jorok dan bau. Apalagi sekarang sudah tiba masa-masa akhir jabatannya. Anies juga telah fokus pencapresan. Tidak ada waktu untuk mengurus Jakarta. Telinganya mungkin sudah kebal. 5 tahun lamanya rakyat Jakarta menjerit, dan dia malah sibuk berakrobat kata-kata. Jakarta telah benar-benar mengambil keputusan yang fatal. Saat rakyat Jakarta kesusahan karena banjir, Anies hanya bisa nyengir.